Oke, kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jadi darah ini sangat penting bagi tubuh manusia, yaitu untuk mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini digunakan untuk pertumbuhan, untuk mengganti sel-sel yang rusak, untuk penyembuhan saat kita sakit atau pemulihan dan sebagainya. Sedangkan oksigen untuk energi. Peredaran darah manusia dibagi menjadi dua macam, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ya, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Jadi peredaran darah yang mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen ini kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat peredaran darah kecil itu bagaimana. Nah, darah dipompa dari bilik kanan, kemudian mengalir melalui arteri pulmonalis. Ini namanya arteri pulmonalis. Nah, kemudian sampai ke paru-paru. Di paru-paru ini terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Nah, ketika terjadi proses pernapasan, yaitu terjadi di kapiler paru-paru. Nah, kemudian darah yang mengandung oksigen ini dialirkan lewat vena pulmonalis kembali ke jantung, yaitu masuk ke serambi kiri. Ya, maksudnya ke serambi kiri. Nah, kita dapat menuliskan urut-urutannya sebagai berikut. Jadi urutan sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, kemudian mengalir lewat arteri pulmonalis. Nah, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian dari paru-paru melalui vena pulmonalis kembali ke jantung, yaitu masuk ke serambi kiri. Nah, ini urutan sistem peredaran darah kecil. Ya, kita lanjut. Nah, peredaran darah besar itu apa? Yaitu peredaran darah yang mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Nah, darah dari bilik kiri jantung tersebut mengandung banyak oksigen. Kemudian terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 di dalam pembuluh kapiler. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan. Nah, ini darah dari bilik kiri, kemudian melalui aorta. Aorta ini pembuluh nadi yang besar di sini. Nah, kemudian mengalir melalui arteri atau pembuluh nadi. Nah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Nah, kemudian darah yang mengandung karbon dioksida tadi dialirkan melalui pembuluh balik atau vena, nah, ke serambi kanan, jantung. Untuk lebih jelasnya ini urut-urutannya sebagai berikut. Ya, mulai dari bilik kiri, kemudian ke arteri besar atau aorta, kemudian arteri
arteri atau pembuluh nadi, kemudian ke seluruh tubuh. Nah, kemudian vena, melalui vena dialirkan menuju ke serambi kanan. Ya, ini adalah urutan sistem peredaran darah besar. Nah, sekarang organ peredaran darah. Organ peredaran darah itu ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Oke, yang pertama jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung itu fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Ya, terdiri dari 4 ruang, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, ini bagian-bagian jantung. Ada 4 ruang, 1, 2, 3, 4. Terdiri dari 4 ruang itu serambi kiri, bilik kiri, bilik kanan, serambi kanan. Yang bagian atas ini serambi, yang bagian bawah itu bilik. Ya, itu kanan kiri. Nah, kita lanjutkan. Jadi jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katop jantung. Ya, jadi yang antara bagian kanan dan kiri ini ada katop jantung, yaitu yang berfungsi. Nah, antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katop jantung. Katop jantung berfungsi mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, jantung berdenyut itu dengan cara kontraksi dan relaksasi. Jadi berdenyut dengan cara kontraksi dan relaksasi. Nah, yang kedua adalah pembuluh darah. Jadi organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu apa? Itu sebagai saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ya, terdiri dari 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang membawa darah yang mengandung banyak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Di arteri atau pembuluh nadi itu yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, yang banyak mengandung oksigen. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Ya, pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang membawa darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari tubuh ke jantung. Dari pembuluh balik itu dari tubuh ke jantung. Kalau pembuluh nadi dari jantung ke tubuh. Ujung cabang pembuluh nadi dan pembuluh balik disebut pembuluh kapiler. Dari ujung cabang pembuluh nadi dan pembuluh balik itu disebut pembuluh kapiler. Nah, di dalam pembuluh kapiler itu terjadi pertukaran zat oksigen dan karbon dioksida yang dibawa darah. Jadi di dalam pembuluh kapiler itu oksigen dan karbon dioksida terjadi pertukaran. Perhatikan ini. Jadi ini arteri atau pembuluh nadi, yaitu yang mengalirkan darah
yang banyak oksigen, ini merah ini banyak oksigen ya, dari jantung ke seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan pembuluh vena ini dari seluruh tubuh ke jantung yang banyak mengandung karbon dioksida. Ini biru ini kita lambangkan sebagai karbon dioksida, yang merah ini banyak mengandung oksigen. Jadi kalau pembuluh arteri atau pembuluh nadi itu dari jantung, mengalirkan darah dari jantung yang banyak mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh vena atau pembuluh balik itu mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung ya. Sedangkan pembuluh kapiler ini ujung pembuluh darah kita itu, ujung-ujungnya itu yang sangat halus dan kecil-kecil itu namanya pembuluh kapiler. Disinilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di seluruh tubuh. Oke, berikutnya adalah paru-paru ya. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru berfungsi sebagai penyuplai atau penyedia oksigen ke dalam darah, karena paru-paru ini juga sebagai alat pernapasan. Jadi ketika kita bernapas itu kan kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi oksigen ini yang diperlukan oleh tubuh, sedangkan yang karbon dioksida sudah tidak diperlukan sehingga dibuang lewat pernapasan. Jadi oksigen ini diperlukan dalam peredaran darah karena untuk energi dalam tubuh. Nah, darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung karbon dioksida setelah kembali ke jantung kemudian dialirkan ke paru-paru. Di dalam paru-paru karbon dioksida diganti oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru memiliki ribuan cabang yang makin mengecil dan halus. Pada ujung cabang itu terdapat kantong udara yang disebut alveoli atau alveolus. Nah, proses terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang ada di paru-paru terjadi di dalam alveolus atau alveoli. Jadi di dalam paru-paru itu kan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, di dalam paru-paru itu ada organ khusus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yaitu alveolus atau alveoli. Nah, ini paru-paru kita. Nah, ini di sini. Nah, ini alveolus. Nah, alveolus atau ini ada semacam gelembung kecil-kecil ya di ujung cabang ini. Ujung cabang yang paling ujung ini ada gelembung kecil-kecil yang namanya alveolus. Jadi di dalam alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini alveolus ini seperti gelembung. Nah, seperti gelembung udara ini. Ini alveolus. CO2 ini karbon dioksida keluar, kemudian oksigen masuk. Sehingga terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen terjadi di dalam alveolus. Oke, demikian pembahasan kita tentang peredaran darah. Sampai di sini, semoga video ini bermanfaat.